Yo, halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Minggu ini banyak kejadian istimewa. Banyak nih, tapi gue cuma sebut dua aja. Satu adalah Denver Nuggets jadi juara NBA pertama kali dalam sejarahnya Denver Nuggets gitu. Yang kedua, ada tamu juga bersejarah. Yuk, hashtagnya comeback season. Comeback season. Jadi ada tamu bersejarah. Jadi kita temuinnya di hutan, rambutnya sudah wah kemana-mana gitu boy. Dia mau muncul setelah NBA selesai. Oh iya. Yuk kita sambut bersama. Let's go. Tunggu NBA selesai dia muncul. Yoi. Tun kemana aja ente Tun? Dia Amerika. Jalan-jalan, boy. Amerika ya? Jalan-jalan Amerika katanya. Ikut X Games. Hah? X Games. Terus kita sepatuin dulu fans. Enggak boy, sekarang Pakai aku fans. merambah Eropa. Oh, Iya. Soalnya kan Pakai flare apa namanya flare? Apa sih namanya? Flare. Flare kan? Flare. soalnya kan terbukti belakangan ini kan memang yang Oh. terbaik di NBA pun Orang banyak Eropa. Oh iya. Iya dong. Tiga MVP terakhir nih bukan orang Amerika nih. Ya. Hah? Yunani, Embiid orang Kamerun. Prancis. Aslinya Perancis. Aslinya Kamerun, terus dinaturalisasi Prancis. Habis itu 1 bulan kemudian naturalisasi sama Amerika. Oh gitu. Iya. Oh, iya. Jadi dia tuh punya 3 warga negara boy. Iya. Oke. Eropa berarti Mas ya? Eropa ya. Iya. Ini Tour de France dia. Ini kalau yang nama nunggu ini, ntar ketemu Mas Anton udah pangling soalnya udah gondrong sekarang, Bos. Iya. Dia duluan ngomong Tour de France, gue mau bilang All England tadi. Iya. Oke. Mumpung masih hangat-hangatnya nih kita mau bahas tentang juara NBA. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika juara NBA MVP finalnya adalah Nikola Jokic. Nah ini kita akan mengulang tesisnya Om Santun. Kalau lu nggak berbakat, lu usah latihan. Bagaimana Ton? kalau lu nggak berbakat nggak usah kerja keras. Percuma. Kalau nggak berbakat suka kerja keras. Ya, Coba percuma. dijelaskan gimana? Kalau melihat Jokic gimana? Jadi gini boy. Nah. Kenapa aku sampai kepikiran sebegitunya? Heeh. Karena kalau orang kan ya ini kita ngomong apa konteksnya untuk jadi seorang profesional ya, bukan sekedar bisa. Kalau sekedar bisa ya kerja keras, ya aku bisa basket. Ya. Tapi ini konteksnya kembali dititik beratkan ke profesional, berarti harus prestasi, level tinggi. Yoi. Itu yang nomor 1 harus punya bakat dulu. Harus ada bakat ya. Setelah kamu punya bakat, silakan kerja keras. Karena Oh. kalau kamu tidak berbakat, kamu nggak bakal dong. Lo iya dong. Nggak masuk. Nggak bakal dong. Artinya gini. Jadi kalau kita ngomong basket, berarti lu tuh harus punya IQ basketball yang tinggi. Oke. Silakan kerja keras. Kerja keras, oke. Nah, kalau jadi gini, bakat dengan atletisme, dengan atletis itu beda. Oke. Lompatnya tinggi, lompat larinya cepat, tapi nggak bisa mikir secara simple. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu? Apalagi dikasih dengan pola yang ruwet dan nggak ada yang jalan, itu percuma. Ya. Percuma. Tapi kalau kamu udah berbakat, IQ basketball tinggi, udah Kerja keras. nggak usah, Latihan tuh bisa santai aja. Jokic lihat tuh. Nah gini, Jokic dia datang ke lapangan pas sebelum game, agak terakhir loh. ya. Nggak perlu 3 jam sebelum game, 4 jam sebelum seperti Kobe. Tapi apa? Itu kan terbukti. Iya. Gitu. Orang masih mau rayain dia mau pulang. Iya. Parade dia lu pulang, udah gua mau pulang. Dia dapat trofi MVP biasa aja. Iya, biasa. Malah main sama bocil ya. Tapi Berarti kan dia berbakat. Iya. tapi itu kenapa dia mau pulang? Nah. Gua rasa dijanjiin bonus Sama siapa? sama Serbia. Sama federasi. Iya kan, Boy? Dia bilang, gua kalau nggak pulang nggak dapat ini. Federasinya minta duit sama dia. Jok ayolah. Nah, tapi gini boy. Gimana? Karena memang selama ini sering salah kaprah dengan bakat di bidang tertentu dan cuma ini kita ngomong basket ya. Iyalah. Sorry kuralat yang bidang tertentu di basket. Seorang yang atletis belum tentu berbakat di basket. Nah,
Kalau dia cuma bisa lompat tinggi, slam dunk dan larinya cepat, Oke. belum tentu dia berbakat di basket karena Iya, dia tidak connect terhadap permainan. Iya. Dia tidak bisa passing bagus, Iya. dia tidak bisa positioning Iya. di Gimana? gerakan tanpa bola. Iya. Dia bakal membuat gerakan yang aneh-aneh dan perlu. Padahal kita sama-sama kita lihat sendiri pergerakannya permainan di IBL dan pergerakannya pemain di NBA sangat berbeda. Iya. Di IBL seringkali membuat gerakan-gerakan yang aku sendiri sampai saat ini tidak memahami apa yang dilakukannya mereka-mereka ini. Iya. Ini salah satunya pemain NBA. Loh, benar. Kita sama-sama bisa. Jelasin sekarang. Makanya tadi gue mau ngomong yang dibilang Mas Antun itu bisa bertahan di Liga Profesional Indonesia. Iya kan? Kalau di NBA, ini siapapun bisa challenge saya. Di NBA kita lihat game kemarin ini kita ngomong level final. ya. Ngomong kita banyak berani ya. Iya. Diskusi. Level NBA final. Gerakannya sangat simpel. Iya. Nggak ada motionnya, nggak perlu. Iya, Dia cuman paling ada orang kosong passing. Iya. Terus point guard pick and roll. Iya. Ya yang lain dari posisi enak nembak. Iya, Itu doang. iya. Paling screen 1-2. Iya. Tidak ada gerakan yang melingkar passing kanan kiri. Akhirnya dibingung sendiri. Iya. Habis shot clock. Iya. Nah, karena apa? Karena mungkin ya di kita kemampuan untuk memassing bagus, mengerti apa yang mau kita jalanin, di mana keunggulan tim kita itu mungkin kurang gitu loh. Iya. Itu maka aku bilang kalau nggak berbakat ya udah mending berhenti gitu loh. Iya. Itu sama kasusnya yang kemarin Mas ya, yang ada obrolan Dan senang ini yang tiba-tiba ngomong gini ke gue masalah DBL Camp tuh. Apa? Latihannya gitu-gitu aja. Dia mau ngapain lagi? Ya memang. Iya, kita sampai nonton di final, Iya. itu cuma pick and roll aja kan. Tapi ada yang ngomong gitu ya? Ada. Oh ya itu parah. Iya, kita Iya. semua mau ngapain kita latihannya ya. Benar. Tapi emang enak sih nonton final NBA. Kita kan ngikutin tuh, khususnya playoff kita intensif kan ngikutin Iya. hampir semua game tuh kita nonton playoff. Bagaimana si Denver Nuggets, khususnya Jokic dan Jamal Murray, Iya. dua ancaman yang sama-sama mengerikan gitu. Yang satu kelawar lamban gitu, tapi instingnya tajam luar biasa gitu. Iya. IQ-nya mungkin tinggi banget, mungkin IQ gitu ya. Jadi bahkan ketika dia sudah gimana ya kata-kata ya, bahkan dia ada beberapa kali dia dapat bola tuh Udah langsung tahu temannya. dia langsung tahu temannya. Ini di mana? Apa Iya, gitu kayak main iya. volley kayak di Iya. toss gitu. Jadi saking cepatnya gitu. Dia nerima, dia belum turun tuh dia sudah passing karena dia secepat itu gitu. Di sisi lain kalau Dan itu pinternya teman-teman juga Temennya pinter. juga. Iya. Iya. Dia ngerti dua orang ini maunya apa. ya Bukannya cuman muter-muter. Iya. Ya kan benar ya? betul. Di Iya. sisi lain kalau Jamal Kalau gitu kita omong nih Mas. Kita omong nih Mas. Tapi ini benar. dia banyak yang muter. Kita kan sama-sama lihat kan, Iya. final NBA itu simple ya mainnya ya. Iya. Gitu ya. Semakin tinggi tingkatan gamenya di NBA itu, Mm-mm. semakin gitu-gitu aja mainnya. Iya, Udah iya. ada lagi. Ya. Cuma tuh main game aja. Iya. Lu mau ngapain? Iya. Lu mau double team, gua passing. Ya. Lu nggak double team, gua sikat sendiri. Iya. Gampang aja main kan Iya. gitu. Kayak terus si Jamal tuh ngeri, jago. Terus kalau nembak tuh anjir masuk. Iya. Cetak masuk 3 point masuk. 2 point masuk, dia muter-muter masuk. Jadi ya gue juga agak heran sih kenapa Jamal sebelum itu di reguler tidak mendapat banyak sorotan seperti Kyrie, Iya. seperti pemain-pemain hebat lainnya gitu, seperti Jalen, Jason, Tatum dan Brown. Terus siapa namanya? Denver Nuggets. Emang kalau waktu di Damian. regular sih emang semi-semi lemas gitu sih. Iya. Murray-nya kayak Iya. pas di playoff aja baru gitu. Kayak emang Iya. kan masih recovery ya. Ya itu kayaknya inilah memang program Iya. Oh, official coachnya Masuk. segala macam. Gasnya di playoff. Iya, Picknya memang di playoff. picknya di playoff. Nah Mas, lu gimana ngeliat final kemarin Mas? Apa yang membuat lu takjub? Iya, buat gue takjub memang regular season sangat berbeda lah dengan final ya. Iya. Jauh banget berbeda. Playoff atau final ya? Iya. Hmm. Secara individu berbeda, secara tim sangat berbeda juga. Kayaknya memang dipersiapkan ilmu-ilmu di Khusus. level Iya, itu disiapkan untuk final. Iya. Sampai si Miami mau kayak gimana pun stop Nuggets tuh nggak bisa. Iya. Iya. Mau dikasih defense apapun, nggak bisa gitu. Ya, ada Tetap, game 2 itu doang. Iya. Itu kan hampir kekejar Iya. kan sebenarnya. ya pasti defense yang perfect nggak ada, pasti ada offense untuk menyelesaikan itu. Gue malah kebalikannya, si Miami
mau offense kayak apapun nggak Iya, bisa gitu. iya, Anjir iya. defense-nya ini gimana nembusnya dalam hati Sampai gua. di game 5 aja mereka leading di first half. Iya, iya. 10 poin. Tapi 12 kayak poin. nggak si Iya, iya. Nuggets tuh nggak kenapa-kenapa. Iya, Iya, gitu. iya, Ah. iya. Si coachnya bilang, ya lihat aja shooting 3 point kita jelek banget. Iya. Jadi harus ngapain gitu. Iya, iya. Memang full strategi, full IQ, Iya. full team play, Full disiplin. disiplin. Dan itu ngikutin pemain-pemain lawannya. Ya itu sebenarnya terjadi di liga kita ya. Kayak pemain marah-marah, tapi lu Anjir, ngapain marah-marah gitu? Oh, bagian Oh. itunya. Iya nggak? Oh, iya. Gua iya. pikir sama Iya, kayak liga bukan, kita sama kayak NBA. Bukan. Barusan dibahas. Gini. Pemain kita marah-marah, tapi lu bukan siapa-siapa juga. Oke. Ini Jokicnya marah, ya semuanya. Oh iya. Ampun, Sorry, bos, Dan, ampun, sorry, bos. Dan, sorry, Dan. Ya karena dia yang buat situasi semuanya. Iya. Nah itu loh maksud gua. Iya, iya. Lu marah-marah, biar dilihat pelatih aja. Oh jadi itu alasan. Itu asal lu marah-marah Jadi deh. memang ya liga tertinggi kita lah memang NBA. Ya memang ya itu harus dicontoh lah gitu. Iya, Udah nggak iya. ada lagi yang ya bisa lah Eropa lu contoh. Cuma si orang yang pernah di Eropa terus pernah di NBA bilang Eropa lebih berat poinnya daripada di NBA. Benar. Orang itu bilang. Ya. Tapi ya aturannya kan berbeda. Iya, tapi gitu. ngomongin skill selalu Iya, NBA yang makanya paling NBA atas. Skill secara individu individu ya. ya. Ada. Makanya itu final itu yang lu patut tonton dan lu jangan tonton di final, tapi backgroundnya juga tuh kayak Iya, buat iya. pemain-pemain, buat coach, buat tim-tim harus tahu backgroundnya mereka tuh dulu seperti Iya. apa bisa sampai segini gitu loh. Iya. Dari omongannya Mas Hanten menurut gua ya, kenapa si Jokic bisa ngelakukan itu? Saat gua main banyak hal yang salah gua lakukan kayak video sesi itu sangat penting untuk tahu Iya. kekurangan dia apa kelebihan dia. Iya, iya. Menurut gue itu penting. Hmm. Maya sampai ini di luar dari Miami sama Nuggets ya. LeBron saat lawan Warriors tahu bolanya bakal passing di Iya, corner. playnya Iya, tahu. iya, iya. Dia tahu playnya apa. Itu pemain yang tahu loh. Iya, iya, iya. Jadi lu di Pemain lapangan tahu playnya lawan. iya, bukan coach yang ngasih tahu Iya, iya. pemain. Iya. Udah kan beres, IQ lu Iya. udah bener di situ. Iya, iya. Kalau lu nggak itu di sekarang ini menurut gue itu yang kekurangan di Indonesia menurut gue ya yang gue lihat. Karena dari zaman gue nggak ngelakukan itu. Pemahaman taktikal berarti. Nih ya, Hmm. ya itu yang perlu kita contoh. Kita harus lari kemana aja masih bingung. Dia tahu lawan harus lari kemana ya. Ya. Gue tuh pernah ngomong ke campers itu, bukan berarti lu diam, lu nggak ngelakukan apa-apa. Exactly. Gitu loh. Iya. Lu diam mungkin buka ruang, Iya, iya. ada yang bantu, ya lu tinggal terima bola, selesai udah, Iya. gitu loh. Bukan harus, gue harus bergerak, gue harus kejar bola. Ya enggak, lu. Kalau gue gini lah, level tertinggi lu sebagai pemain basket ya, saat lu nggak megang bola, tapi lu memberikan impact ke permainan. Iya, kan? iya, Iya. bener. Iya, Jadi iya. ada beberapa, gue lihat sendiri juga liputan cuplikan gitu ya, pemain tuh ini 3 pointer, katakan 40% lah akurasinya. Dia di corner, timnya main nih, dia diem aja udah Iya, di iya. corner. Ayo, kalau lu cabut, ya gue habis lu ayo. Iya, iya. Kayak gitu aja kan, gitu kan. Ya udah, Ya, itu harus IQ, mengetahui kan. itu kan. Iya, Gitu. iya. Betul. Bukan yang dikit-dikit kayak bola. Ya elah kalau masih, kalau menurut gue ya kalau Iya. masih minta bola, ya masih cetek menurut gue Iya, iya. gitu loh. Ya, setuju. Ntar, sabar Boy. Lu gimana Boy ngeliat final kemarin? Final sih, ya bener sih. Maksud lo, maksud tadi omongan lu lebih cocok sih. Maksudnya Heat nih udah mau ngapain aja, kayak nggak bisa gitu. Iya, iya. Offensively, defensively sebenarnya ya dilemanya sebenarnya bisa diatasi ya. Heeh. Jamal Murray two man game sama Jokic. Dia punya Bam Adebayo yang juga ya Bam bagus gitu Iya, defense-nya gitu loh. Tapi ya Jokic lebih bagus gitu kan Iya, better iya. offense gitu. Nah, permasalahan selanjutnya adalah sebenarnya menurut gua Heat juga agak overthinking tentang Michael Porter Jr. sama KCP. Heeh. Ini kan dua-duanya shooter tajam lah. Iya. Tajam parah lah. Iya. Jadi mereka ini takut banget nih mau ngelepas salah satu. Jadi setiap two man game tidak ada help. Hampir tidak ada help. Selesai. Iya, iya. Iya, ataupun kalau gitu pilihannya helpnya adalah Aaron Gordon. Iya. Lah Aaron Gordon kalau lagi panas, ya kayak kemarin kan gitu. Iya. Itu yang game 4 ya, game 4 yang panas kan dia. Yang game 5 yang enggak. Jadi memang terlalu banyak senjatanya. Terus Iya, juga iya. dari bench menurut gua ada Bruce Brown sama Jeff Green ya yang dapat layak dapat applause juga. Iya. Bruce Brown sih waktu gua baru musim lalu lah meningkat di Brooklyn Nets. Terus tahun ini ke situ menurut gua itu additional paling penting setelah KCP. KCP itu penting banget karena dia nggak punya perimeter shooter defender. Nggak Iya. ada dia. Sebelumnya nggak ada. KCP itu udah selesai. Memang wah selesai nih parah tim ini dan ya udah dan Jamal Murray pas di pick bye. Nggak ada. Gua waktu pas lihat game 3 atau game 4 ya gue nulis kayak emang udah nggak ada jawabannya sih Miami. Selesai Iya, sih iya. emang. Gue sih tadi ada satu kata yang gue suka overthinking. Gue ketika nonton playoff ya, gue nggak tahu nih kalian gimana. At some point gue melihat semua strategi yang dijalankan oleh semua tim
pada dasarnya berhasil. Pada dasarnya bisa. Jadi tinggal ujungnya itu semua di level tinggal field goals, masuk atau enggak doang gitu. Jadi dia mau play ini. Nah, di final khususnya game 3, game 4 itu mulai dari game 3, 4, 5 gitu. Itu gue bingung kenapa kayak misalnya kok dia lama sekali baru nembak ya Miami ini. Kenapa kok nggak sikat aja gitu. Dalam beberapa hal tuh kan Jimmy tuh sebenarnya bisa nembak dari mana aja. Dia drive ke keyhole berhenti gitu kan. Berhenti terus pivot belakang gitu. gitu. Ya, itu. Sebenarnya kan dia bisa nembak dari mana aja Jimmy gitu. Nah, kemarin di game terakhir game 5 ada dia kemudian dia cetak 13 poin berturut-turut kalau nggak salah tuh. Quarter 4 tuh kan dia 3 point 2 kali, terus 3 point ketiga dapat foul. Terus kemudian drive dapat poin kan. Nah, menurut gua tuh kan bisa sebenarnya at that level itu, di level itu tuh sudah masalah lu nembak masuk atau enggak aja. Karena pemain-pemain sekaliber dia mereka itu mau dijaga atau enggak itu sama aja sebenarnya udah sama-sama jago gitu. Dia mau fade away sambil miring tuh udah anjir udah gitunya gitu. Itu yang overthinking gua kemarin liat anjir nih, apalagi ngelihat defense-nya Nuggets kan itu gue juga bingung ya, entah kenapa gue merasa setiap pemain Miami Heat itu hanya berjarak 1 langkah aja dari pemain Nuggets dimanapun mereka berada. Jadi kayak dia akhirnya mau dia dapat bola udah ada yang nempel, tinggal jarak 1 gini doang gitu. Itu timnya nggak ada liability sebenarnya. Emang parah, nggak ada celahnya menurut gue ya. Untuk one on one defense, mungkin bahkan yang terburuk one on one defense mungkin Jokic sebenarnya. Sangat mungkin Jokic atau Michael Porter Jr. Udah pilihan 2 itu doang. Lainnya nggak ada celah mereka. Jadi emang waktu off season kemarin ambil pemainnya pas banget sih. Aaron juga defense-nya kan Aaron yang paling ngeri. Aaron kan Kevin Durant diambil, LeBron diambil. Nah, Tun. Kenapa Jokic itu menurutmu kenapa Jokic itu cepat sekali lihat temennya, Tun? Gue tuh bukan kadang-kadangnya bukan gue aja yang bingung. Kadang-kadang temennya aja bingung menurut gue. Iya. Jadi dia dapat bola tuh boy misalnya ringnya sana gitu. Dia di passing nih. Dia tahu udah tahu temannya di mana gitu. Statement itu pernah dilakukan si Vlad di Park sama si Jason Williams. Vlade ya. Dia kan ngomong kan, gue nggak tahu dia mau passing loh. Iya. Itu Vlad di Park statement langsung itu. Tapi kan Jokic belum tahu. Tapi yang teman-temannya kayak udah tahu. Iya. Dia mau passing. Ya, apalagi kan karena kan kadang-kadang kan kita tidak bisa benar-benar mengetahui bahwa sebenarnya kan bola yang dipassing sama Jokic itu kayak peluru bisa-bisa kan. Kenceng banget kan. Tapi emang gue karena apa? Kadang-kadang gue lihat yang misalnya passing-passing gitu tuh, gue bisa melihat sepersekian detik yang nerima tuh kaget. Dia passing ke tapi karena memang pemain NBA levelnya ketangkep juga gitu, ketangkep dan dalam posisi yang bagus. Tapi ada kagetnya gitu, ke gue ya, langsung nembak gitu. Gimana boy? Apa bisa kita nih? Jadi kalau ngomong tentang Jokic, kenapa sebegitunya mainnya, saya kasih apresiasi tinggi-tingginya ke pelatihnya. Siapa namanya? Mike Malone. Jokic itu kalau kita lihat di draft itu tuh 41 second round. Yang draft tingginya itu malah si Okafor kan. Jahil nomor 2 ya? Iya. Anjir, dia zaman Jalil Okafor. Iya, Jahil nomor 2. Dia kan 95. Nomor 1 siapa waktu itu? Siapa ya? Lupa gue ya. Tapi yang jelas gini, dulu dia masuk, dia cadangannya Jusuf Nurkic. Nah, Jusuf Nurkic itu pertama sama Kenneth Farid di Nuggets. Ya. Kenapa aku kasih apresiasi ke dia belum pindah kemana-mana kan ya? Belum, nggak pernah pindah. Terus bayangkan kalau ini pelatih tidak memberi kepercayaan sebegitunya ke Jokic, tidak melihat potensinya sama Jokic, dia itu bakal balik ke Eropa, bahkan mungkin dia balapan kuda aja. Oh, gua pikir bakal ke IBL. Bukan. Angkatannya ini Wiggins. Jabari Parker, Joel Embiid. Jabari lah nomor 1. Jabari ya, draft 1 Jabari ya? Wiggins, Andrew Wiggins. Sekarang Jabari kemana? Sekarang Jabari. Di atasnya dia berarti. Di sebelah enggak ada ya? Udah enggak ada Jabari ya? Pasifik katanya? Enggak. Pasifik. Bang Swadesi. Swadesi lagi. Terus. Nah, yang kedua, selain pelatihnya itu sangat percaya sama kemampuan Jokic, ya siapa sangka sih 7 feet, bodinya gitu, dribblenya gitu, dipercaya pegang bola. Ayo, dia bawa bola dari ujung ke ujung loh, boy. Nah, yang kedua, teammates-nya itu sangat respect sama Jokic. Kita ini sama-sama tahu loh kalau pernah main basket. Kalau kamu nggak respect sama yang megang bola, bolanya passing kamu ngawur-ngawur aja. Tapi karena dia tahu kemampuannya Jokic ini masing sebegitunya,
Yang lain tuh tinggal nyari tempat kosong sama Iya. cari peluang. Iya. Jadi teman-temannya udah tahu, aku pasti kalau kosong di passing. Iya. Jadi mereka create situasi. Hmm. Kalau itu nggak dapat respect, tidak ada begitu. Iya. Biar kamu kosong. Ya itu kan memang kayaknya temennya sacrifice buat defense buat dia. Iya. Nah, ini iya. Pertanyaan yang sama, lu sebagai point guard, menjadi point guard gitu. Gimana pemain-pemain kayak dia gitu? Maksudnya kan kadang-kadang dia sudah tahu sebelum play-nya terjadi gitu. Nah, gimana Mas kayak gitu, Mas? Kok bisa kayak gitu? Ya insting lah kalau gue. Insting tapi sudah dilatih memang. Ya, karena Ya. dilakukan berulang-ulang. Iya. Kan repetisi ya. Hmm. Karena kalau sekarang ya, gue pernah coba melakukan itu kan saat umur ini. Gue tuh sebelum bola, misalnya lu mau passing ke gue, gue udah lihat siapa yang mau gue passing setelah lu passing ke gue. Itu Lu udah tahu WW mau ke pojok Iya. gitu. Itu gue lakukan sekarang, bola yang belum gue terima aja udah belum gak bisa gue tangkap gitu loh. Oke. Karena nggak diulang. Kalau lu sebelum lu terima bola, lu harus tahu nih mau ngapain. Iya. Harusnya mikirnya gitu ya. Iya. Jadi Bukan pergerakan kosong. iya, jadi Pergerakannya jangan sampai lu ada terima niatnya. bola baru bingung mau ngapain. Itu kayak yang dipikirkan Jokic sudah. Iya. Basically akhirnya apa yang dilakukan Jokic sebenarnya bukan hal yang aneh sebenarnya. Enggak. Iya. Bukan. Ada aja, terus ada aja. Cuma Extranya kayaknya. menurut gue ya bener kata Mas Antun tadi gitu loh. Kapan kita lihat seven footer kayak gitu kan? Iya. Itu yang bikin beda gitu. Kita nggak Iya. pendidikannya dulu kan Iya, di nggak pernah sana itu diajar. kayak apa kita nggak ngerti ya. Background-nya, iya. Kayak bingung banget soalnya Dan si agennya ada tuh ngomong kayak gitu. Agennya dapat pertama kali kayak ini ada anak 20 poin, 26 rebound. Oke kata dia, ya udah biarin aja. Ada datanya nggak ada. Ada videonya nggak ada. Diem aja. Besoknya lagi anak ini lagi. Seminggu kemudian anak ini lagi 30 poin, 18 rebound. Langsung dia ngomong cari anaknya siapa nih anak gitu. Ini pasti center kata dia gitu. Tapi kok asisnya kok 5, 6 ini siapa anaknya? Cari dulu lihat anaknya. Pas dilihat serius gak ya gitu kayak bingung gitu loh anaknya kayak ya udah kelamar gitu kan. Tapi akhirnya dia katanya nyamperin orang tuanya senang, ini senang, cabut berangkat lah gitu. Kata dia itu adalah pertama kalinya dan mungkin terakhir kalinya agensi mereka sign player tanpa belum lihat main dia. Oh, iya. Sama belum pernah lihat main. Jadi cuma lihat statistik doang. Iya. Ini siapa orang kayak gini aneh soalnya kata dia gitu Iya. angka-angkanya dan ya memang ya menurut gua sih pertama kali ya kita punya maksudnya gini ya kita ngomong kalau skillful atau seven footer Iya. Hakim Olajuwon ada Hakim, Shaquille ya, ya. tapi yang punya assist kayak gitu yang punya kemampuan read Iya, the iya. game kayak gitu gak ada lagi bos. Gua belum nemu ya maksudnya ini kita kebalikan banget sama siapa kita ngomong Giannis ya yang powerful atau apa ini tuh gila gak ada Iya. gak ada aura mungkin nggak tahu ya kalau kita Iya. nonton di lapangan tuh kayak emang kelihatan mager gitu loh ya tapi nggak tahu Tapi kalau jadi dia lawannya steal ya. blocknya bagus nggak ya? Gue belum Nggak lihat steal terlalu, blocknya. nggak yang Kayak tinggi amat. memang kayak tim ini sacrifice defense Defense-nya. buat si Jokic Ya, itu. memang. Big trade-nya itu Aaron Gordon itu Iya. Aaron Gordon itu buat Untuk jaga nutupin siapa itunya. aja lawannya kalau big man Karena Protect memang the gue rim jadi lah ya. mikir kayak misalnya Olajuwon gitu kan. Dia defense. poin sama Iya, rebound. Iya, Iya. benar. Tapi Olajuwon kan steal-nya tinggi. Iya. Steal-nya tinggi dia. Memang assist enggak, tapi steal-nya juga Pernah defensive player of the year juga Iya, steal-nya tuh bisa sama kayak Michael Jordan kalau nggak Iya, salah kayak 3-4 gitu-gitu gitu. ya. Sama Gary Payton gitu. Harus di ini kayaknya Adrian. Tim 30 ya NBA. 30 tim ya. iya 30 tim Yang main nggak pakai playmaker kayaknya cuma Denver Nuggets. Murni Bisa. playmaker ya. bisa bisa Kayaknya ya. bisa Kayaknya ya. Iya, Karena betul. kalau Murray bukan playmaker. Iya. Dia punya Reggie Jackson di situ. Iya. Nggak main. Satu lagi ada point guard-nya siapa? Smith Nah, Smith. nggak main final. Smith itu yang 13 musim Iya. juara ya? 13 musim 13 musim 13 tim. Ya, baru juara ini Iya, iya 13 musim itu 13 tim, Boy. aku karena sebelumnya itu kalau ngomongin Denver Nuggets juara, aku yakin seyakin-yakinnya dia juara itu setelah dia ngalahkan Lakers. Pas ngalahin Lakers. sweep Pertama aku kira ini kebetulan, Iya. kebetulan waktu ngalahin 4-0 tuh. sweep ya Iya. Karena yang jaga Lakers itu adalah, yang jaga Jokic itu adalah Davis. seorang Anthony Davis dan LeBron James. Anjir, Nggak bisa ini dua orang ini aja nggak mampu, apalagi yang lain gitu loh. Nah, lain hal misalnya seperti misalnya Miami Heat itu masih Victor Oladipo masih sehat atau Iya, iya. Tyler Hero sehat, ya. itu mungkin lebih Ada- seru ya. ada ngelawan lah. ngelawan lah. Iya, iya. Tapi setelah ini susah ini. Kemarin gue dapet omongan gini Susah. mas, kayak game kedua dikasih deh. Menurut lu gimana? Gue juga Ya, dengar itu sih. bisa jadi sih. Di kandang Kayak, lagi. iya, maksudnya Iya. kayak mereka tuh bukan yang kayak
gue harus menang banget gitu loh. Enggak kayak ya udahlah kalau lepas juga nggak apa-apa. Kita rayain di rumah aja gitu. Butler, sorry ya kita ngomongin. Butler ya gimana Butler? Makanya siapa tahu dia nonton kan. Oh. Gue tapi suka sih mentality. Maksudnya Iya, kita iya. respect ke Miami Heat ya, utamanya Jimmy Butler saat ditanyain Iya, ankle lu gimana, kata dia, gue nggak masalah. Iya. Kita cuma nggak bisa poin aja, Iya. nggak bisa menang. Udah selesai gitu. Gue suka karena nggak pakai alasan babi gula gitu loh, kayak ngomong ankle gue apa-apa gitu. Udah enak. Dan memang apa sosok Jokic ini sangat kalau menurut aku ya, menurut aku sangat keren ya. Iya, Maksudnya seperti dia tidak ada effort dan dia pun dapat sampai ya itu yang wawancara dia, yang cewek siapa Iya. kulit hitam itu bilang kan siapa nanya Makila, ke Malika. ya Siapa? sebelum dia bagiin trofi itu dia ngomong ke si Bukan Malika ya. wawancara ownernya kan dia bilang bagaimana menurut sosok Jokic karena Jokic itu tidak akan mengglorify dirinya sendiri. Iya. Bayangkan dia ngomong gitu. Gue tuh sampai ngebayangin gini boy. Dia lebih mikirin kuda gue udah ada yang ngasih makan rumput. Belum dikasih rumput belum ya. Jadi kalau belum dikasih rumput, kudanya dia malah pusing daripada dia kalah. Sama ini loh, waktu diwawancara gitu, kan semua di depan tuh pengen megang piala, dia di belakang loh. Benar ya, Sama anak istrinya gitu pojok. Gue kayak wah gila sih ini orang. Pialanya ditinggal. Jadi Iya, trofi. Menurut lo kalau kita ngomong humble ya, sama tim Duncan sama. Tim Duncan kan juga kayak gitu sih kurang lebih ya. Oh, kalau tim Duncan Tapi kan emang generasinya beda ya. betul. Karena kan Jokic kan juga nggak punya IG, nggak punya Twitter sama sekali tuh sekarang. Iya. Ya. Tapi kalau tim Duncan kan emang nggak ada zamannya. Tapi tim Duncan kan juga kurang lebih kayak ya. tim temen Duncan gua. tuh menurut gue kayak pubernya telat. Jadi Jokic ini sebenarnya itu kalau kita telaah itu sebenarnya awal mulanya dari micro skill. Kamu kalau Kenapa? Skill. netizen kalau tahu tentang kita ngomong micro skill seharusnya harus bisa di di search di Google. Nanti Dimas cerita bagaimana mereka itu menang dan kata pelatihnya biasa aja. Nggak usah menang apa-apa. Dimas nanti cerita. Menang tuh udah jadi kebiasaan kan. Dia juara biasanya kan menang makan di mana-mana. Ini pulang aja jalan kaki. Mas, ya kan Mas? Benar itu. Nyuci sendiri. Ya, Dia juara coba. Ketua Perbasi langsung. Lo keren loh. Melon jadi ketua Perbasi dan ketua USA basketball. Oh iya, Carmelo. Enggak, pelatihnya. McMillan. Enggak dia. Tapi ya ada kemiripan toh. Iya. Bahwa emang kalau di level kelebihan. ini sama kayak ini sih yang gue suka. Mario Balotelli main bola dulu kan ngomong, kenapa sih lu gol kalau kok gol gak selebrasi? Gue striker, tugas gue cetak gol. Ya itu kerjaan gue. Apa yang harus gue rayakan kata dia. Lah Jokic cuma gitu doang. Tadi yang lucu yang masa parade tuh. Gimana persiapan lu parade? Parade kapan? Kamis. Gue kan harus pulang. Anjir nih orang udah kepikiran pulang mulu dah. Terus ada artikel bokapnya ngaku ke yang wawancara, Jokic udah beli tiket pulang 2 kali. Cancel. Oh iya. Jadi dia tuh prediksi bahkan dia pulang tuh loh, bukan juara tuh enggak. Rese kan nih anak katanya udah beli 2 kali pulang ke Sombor itu kan daerah Sombor Makanya katanya. gue bilang kayaknya memang si Denver nih ketinggal mau berapa kayak gue masih juara gitu loh. Iya kan? Ya, di dalam di Nah, itu kayak ngelihatnya tuh gitu kalau gua nonton ini final ada kita nggak pernah akan mungkin kita berempat barangkali sulit menemukan jawabannya, tapi ada hal yang menarik. Bagaimana ada nggak kemungkinan si tim Denver nih sebenarnya sudah menyiapkan Jokic itu dari jauh-jauh hari, bahwa peak performance-nya adalah mulai dari tahun 2022 ke atas gitu. Ya. Jadi kan dia gemuk gitu badannya. Gemuk, dan sebelum itu memang tidak bertenaga ini gitu. Iya. sekarang udah Belum. lebih slim lah ya. Belum sebertenaga itu, barangkali juga dulu pun sebenarnya kita belum melihat, kecuali mungkin pas dia mulai MVP ya. Dia visinya sehebat Bagus itu gitu. Apakah itu memang sudah disiapkan? Jadi ini Menurut udah gue sih enggak sih itu. enggak ya? Karena gini, ternyata setelah gue lihat draftnya, di Denver tuh dapat 2 kali draft. 16 sama 41 di draft 2014 itu. 16-nya siapa? 16-nya Yusuf Nurkic. Oh, emang. Center juga. Dan dia langsung starting. Justru langsung starting. Jokic tuh 41. Iya. Cadangannya Nurkic. Iya. Nah waktu main itu, ya Nurkic emang yang kayak, karena waktu itu kan
point guardnya itu kalau nggak salah si Jamir Nelson tuh loh, kalau nggak salah. Jamir ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak itu terus geser Emmanuel Mudiay atau siapa itu. Nah itu dia tuh butuh big man di bawah yang roll gitu loh. Karena kan 2014 tuh belum baru memulai era 3 point gitu loh. Kan baru memulai itu. Jadi Nurkic tuh masih kepake. Tapi setelah geser di era statistik dan 3 point ini, Moneyball ini, hilang tuh Nurkic tuh. Siapa aja cuma center cuma bisa gitu doang gitu. Muncullah si kampret ini yang passing-passingnya ngaco. Pertama passing doang kan. Dia attack-nya ya dulu cuma 17 poin, 15 poin gitu. Tapi passing-nya bisa 8, assist, 9 assist gitu. Jadi terus baru itu mungkin menurut gua setelah itu kayak mereka matenin kayak ya dia nih franchise player kita gitu. Jadi bukan yang kayak mereka yakin nih ini bakal jadi franchise. 41 udah jelas lah. 41 udah jelas. Soalnya gini, bedanya paling gampang gini, Michael Porter Junior. Ini kan dulu kan tinggi banget ya. SMA tuh kayak this is the best player gitu kan, MPJ gitu. Terus dia masuk LSU kalau salah ya atau apa cedera kan, punggung. Cedera punggung kan udah kayak kacau balok. Draft nggak ada yang ngambil. Yang ngambil mereka 13 yang menunjukkan bahwa mereka sangat yakin sama ini anak nih meskipun cedera gitu. Jokic 41 bro gitu loh kayak lu juga kayaknya nggak terlalu mikir-mikir amat tentang dia. Turn out to be ya apa bahasa anak sekarang hidden gems lah ya. Ya ternyata ya ini ternyata di sini dan ketemunya Murray ya udah. Besok kita tanya aja Murray ya waktu ke Jakarta kali ya. Semoga ke Jakarta. Ke Jakarta ya. Semoga. Jakarta boy. Udah disiapin sepatunya soalnya menuju Dia itu bukan ada ya? Iya. Ada. Udah WhatsApp kemarin. Murray siapa tuh? Ada tukang burung. Mesen gelang buat kakinya. Bang Jamal es campur kali. Kalau sedikit sebelum kita tutup, kalau peran Jamal gimana lu ngeliatnya boy, Mas? Jamar ya top. Bukan Jamar, Roy. Jamal. Jamal. Lu Jamar lagi lo sama Jamal. Udah Jamal top poin ke berapa di kedua setelah Jokic? Selama playoff. Setelah Jokic. 25 poin. Iya, setelah Jokic. Iya. Senjatanya Nuggets juga karena sempat cedera. Iya, ACL bro. Iya, ACL. Harusnya ada satu tuh pemain dulu yang kayak dia siapa yang main di Orlando sekarang? Jerry Harris. Nah, harusnya dua itu. Yang di-trade ke Aaron Gordon itu. Nah, iya. Akhirnya Jamal nemuin gaya bermainnya dan gue bilang bisa dibilang kayak si Isaiah Thomas waktu di Boston gitu. Quarter 4 selama playoff. Iya, gila sih. Gimana kemarin doang ya? Ya mungkin game-game pas playoff ada juga yang quarter 4. Ya semakin tajam lah. Dia umur berapa sih? 97 maksudnya. Kalau nggak 96. Itu muda semua nih nggak ada. Iya makanya dengan umurnya segitu harusnya makin tajam. Iya kalau nggak ada dia, gua rasa sih Jokic kesulitan juga ya. Iya. Menurut gua ya. Tapi menurut lo lebih keren dia yang ini juara atau yang pas bubble? Enggak, gua tetap ini karena. Oh ya? Iya tetap ini karena kayak Vince Carter awal mula ngedang-ngedang, saat udah kena cedera gitu udah jarang drive, taunya nembak-nembak keluar. Jamal kan nggak terlalu kecuali fast break lah ya. Jamal ini stop, jump shot, pick and roll, dijarakin tembak, udah lebih bagus, efisien sekarang menurut gua daripada yang di bubble. Jadi bentuk keren banget. Gak ada Jamal, Jokic juga kesulitan sih kalau gue. Iya. Lu gimana tuh? Gak ada setuju. Kalau nggak ada Jamal Murray, mungkin Jokic nggak segitunya gitu. Khususnya mungkin akan ngefek di assist kali ya. Setuju. Ya, dia sangat membantu kan memang dia dari pick and roll lah. Kalau nggak di help, nggak lu stop itu si Jamal, dia nembak. Kalau di stop, Jokic luar kosong. Iya. Udah gitu. Kalau menurut Mas, kalau sekarang kita langsung ngomong aja nih kayak Jamal Murray masuk gak 10 guard terbaik NBA sekarang? Masuk lah pasti. Pasti masuk ya. Jadi bandingkan siapa dulu? Kyrie. Kita ngomongin Steph, Kyrie, Steph, Dame, Jalen Lillard. Oh iya dia masuk. Masuk. Butler ya. Kayak kalau dia Jimmy itu enggak lah Jimmy. Jimmy front court lah Jimmy. Iya. Masuk lah pasti masuk. Ya? Masuk. Iya. Yang lu suka apa Mas dari Jamal Mas? Jamal Murray itu kalau gini nih. Yang aku suka itu kalau dia pegang bola, misalnya ke gua fansnya
Nuggets. Gua tuh tenang. Iya. Tenang. Iya. Tahu kan maksudnya? Iya. Kalau ada pegang tim kesenangan lu main, anak ini megang anjir kenapa? Iya kan? Nervous ya kan? Aduh, jangan dia. Iya. KCP megang bola. Iya. KCP megang bola. Dia tuh tahu mau ngapain. Apakah dia mau drive atau mau situasi atau Iya. passing, dia tahu. Iya. Gitu loh. Dia tuh bisa narik 2-3 Pemain langsung. lawan. Iya. Dan dia bisa passing. Betul. Dan akurasi tembakannya bagus. Iya, itu dia, yang makanya. buat dia tambah berbahaya. Iya. Kemarin kan juga 10 assist di 4 game pertama kan. 10 terus. Iya. 40 assist. Pokoknya dia gabung sama LeBron itulah. Sekali triple Iya, double ya. Iya, triple double bareng kan. Berdua kan. Iya. Iya. Setuju gue setuju. Emang kalau dalam kalimat yang berbeda, ketika si Jamal megang bola itu gak tahu ya. Kalau gue emang bukan selain berbahaya aja ya. Ketika Jamal megang bola, entah kenapa gue ngeliat papan skor tuh udah nambah 2 poin sih. Nuggets kayak Nuggets udah garansi. 2,5 poin gitu, bisa 3 poin kan. Anjir, Jamal megang bola. Iya. Cerok masuk gitu, dia muter-muter cerok gitu. Sama kayak posisi Jokic kalau nembak nggak jelas gitu. Semakin nggak jelas posisi nembaknya, semakin tinggi peluang masuknya gitu. Benar. Semakin dia begini nembaknya, semakin itu masuk gitu. Iya. Tapi kalau dia sudah formnya betul gitu, kayak nggak masuk. Formnya bener, nggak masuk. Tapi begitu lu udah tangan lu di sini, dia gini, bolanya dari sini dia nembak, masuk justru. Dan Jokic itu apa boy? Kamu reboundnya tinggi tanpa harus lompat tinggi-tinggian. Iya. Kamu perhatikan deh. Iya. Dia tuh kadang-kadang nggak lompat loh. Iya. Dia cuma tahu nahan badan orang di bagian mananya. Dia nggak pernah latihan lompat menurut gua. Iya. Memang dia tinggi, memang itu unggulannya. Lu kamu tahu ada alat yang gini nggak, ada tonton? Tahu nggak yang di NBA suka ada yang lompat orang plak dipukul terus gitu? Nah, kalau itu kalau ada vertical jump test itu ditempeleng orang, bukan di sini tuh. Pak apa maksudnya? Kadang dia berebut bukan sama musuh ada 3, dia Iya, sendirian dong loh. Iya. Terus sering juga kayak galaunya tuh gini doang satu tangan ngambil Iya, gitu. iya. Aneh banget sih emang. Emang unik sih dia. Dan ini kan rasanya kontroversi lagi. Harusnya 3 kali MVP lah ya. Harusnya Iya. iya. Enggak, dia kesalahannya dia cuma dorong Morris. Itu lama aja bukan tahun ini. Harusnya memang iya. Harusnya itu tuh NBA Joel kan- tuh NBA butuh wajah baru. Iya benar kayaknya ya. terlalu dominan tuh nggak baik buat NBA. Benar. Karena Impact Joel yang minta apa? Benar. Mungkin Open ini doang lah, 30 mungkin tahun poin. depan Under Armour kali sponsor NBA. Joel Embiid kan Under Armour. Sekelasnya Nikola Jokic belum ada itu ya signature shoes-nya. belum cuma ada PE. Gambarnya yang Joker itu. Oh, player edition. Apa dikasih cincin nikahnya situ kalau main ngeri. Joker kayak Dimas Muharia ya. Oke. Terakhir. Menurut lu bertiga, Dimas duluan, besok Santun, habis itu Adrian. Tahun depan juara lagi nggak Nuggets? Enggak. Kenapa boy? Ya karena gue liat NBA ya. Karena Tuh ada NBA ngulang loh. tapi ada Warriors ngulang boy. itu Terakhir gua tuh bilang, tahun berapa itu? video sesi itu segala macam itu penting banget menurut gue. Iya, Jadi, cepet banget iya, segera cari obatnya iya, ya. menurut gue itu ya. Jadi bisa tapi nggak juara. Tidak lagi dengan Tidak. cara ini gitu. Iya. Orang-orang akan berupaya semaksimal mungkin Pasti. cara matiin 2 orang itu gitu ya. Pasti. Kecuali kayak Mas tuh pernah nulis juga nulis di IG apa di mana, pokoknya asal satu tim nih pemain jagoannya jangan ada yang cedera aja gitu loh. Oh. Kalau misalnya di setiap tim pada jagoannya cedera, Nuggets nih full tim sehat semua, ya bisa menang lagi. Kan intinya itu. Tapi kalau buat juara lagi enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Santun juara lagi atau enggak? Aku rasa masih juara walaupun itu berat. Ya, sungguhan. Bisa. Karena Soalnya kalau lu bilang juara, Dimas tato tahun depan. Taruhannya. Karena kalau mau lihat Lahir. kita mau ngomong Golden State Warriors. Golden State Warriors aku rasa musim ini bakal banyak perombakan ya. Dia bakal memulai sesuatu yang baru. Nah, terus Pelatihnya ganti enggak? pelatihnya kayaknya enggak. Oh, enggak. Pelatihnya mana Denver? Steve Kerr. Steve Kerr. Warriors. Nah, kedua yang paling mendekati itu kalau aku ngomong Milwaukee Bucks. Karena aku tidak melihat Phoenix Suns itu ada potensi. Phoenix Suns bubar, udah bubar Sangat nih. biasa. Itu mendekatin Milwaukee Bucks. Tapi kalau dengan gaya permainannya Denver, Jokic dan Murray ini, mungkin dia ketambahan shooter aja lah, bantu-bantu.
walaupun berat dia masih bisa juara. Lakers pun kalau dia ngomong masih berat, bro, boy. Lakers mau pindah kemana? Ke Dallas. LeBron pindah ke Siapa Dallas. yang paling mungkin sih siapa? Di West. Di semuanya. Keduanya. Kalau semuanya Milwaukee. Milwaukee kan masih kan? Tapi kan pelatihnya baru. Ya gua sih berharapnya karena kan sebenarnya gini, kemarin tuh menurut gua pure ya yang disalahkan atas kegagalan Milwaukee itu pelatih. Menurut gua. Karena apa? Karena Jimmy Butler kayak gitu. Tetap yang jaga Iya. bukan Giannis gitu. Kurang Aneh situasi banget gitu. Iya, kayak situationalnya. ayolah, dia tuh emang si siapa kemarin tuh namanya Mike Budenholzer tuh emang ngemanjain bintangnya banget, dijaga banget, nggak boleh Sampai ngapa-ngapain. si Spoelstra ngomong kasih bola ke Jimmy. Iya. Udah ada videonya loh dia ngomong Iya. kayak gitu, tapi masih Terus kayak pemain lu kalau lu bintang di Mike Budenholzer, lu nggak bakal main 40 menit, lu main 36 menit, 30 menit gitu doang. Jadi emang terlalu main. Menurut gua kesalahan terbesar itu kan harusnya tetap gua masih percaya harusnya Milwaukee di sana dan kita harusnya bisa lihat duel Giannis lawan Jokic banget gitu. Ya, Menurut benar. gua sih itu gitu. Yang paling mendekati sih emang Milwaukee ya iya sih, nggak ada lagi karena kalau balik lagi menurut gua kunci keberhasilannya Nuggets nih KCP itu. KCP, oke. KCP sama Bruce Brown. Karena dua-duanya ini ngasih yang nggak mereka punya defender di perimeter. Kalau defender bawah kan ada Aaron Gordon tuh. Sama Defender bawah siapa aman. rookie-nya? Si Brown. Christian Brown itu Christian kan Brown. ya it's okay lah. It's helpful lah. It's Iya, okay lah. iya, Itu cukup nutupin untuk dia. rookie ya segitu aja gitu. buat rusuh. Iya, 15 Scramble kali. kemana-mana kan dia. Iya, kan? tiba saat buntu semua tiba-tiba Iya. dia muncul ya udah Iya. gitu. Tapi ya pusatnya di itu dan Mike Malone menurut gua melawan Miami Heat menunjukkan kalau dia punya banyak senjata juga, banyak strategi juga. Melawan Miami Heat ya. Ya kita tahu Eric nih orang yang sangat-sangat strategi banget gitu loh. Iya. Dan dia masih punya. Jadi menurut gua sih ini akan mengulang Golden State Warrior dinasti menurut gua. Selama itu tadi kalau mereka masih bisa dapat Bruce Brown atau KCP. Ini pokoknya kalaupun ganti harus 3D player. Itu kan 3D ya playernya. Soalnya kalau diingat-ingat nih usianya kurang lebih ya hampir sama waktu Warrior itu kan. Benar. Dan mereka ini datang baru dengan ingat mereka usianya masih iya dan datang dengan konsep baru lagi permainannya. Kalau kita dulu Warrior ball movement kayak gila, ini Iya. 2-man game. Jelas. Jelas ini cuma lu main berdua aja. Iya. Tapi lu mau ngapain berdua ini? Gitu loh. Itu PR-nya. Lu mau diapain dua-duanya? Lu mau pick and roll lu hedge si Jokic kosong, nggak lu ini Jamal Murray sendirian, itu harus segera dicari jawabannya kalau untuk liga ini mencegah dinasti terjadi. sebelum di post play yang jaga Jokic harusnya small. Ya terus tuker dulu kan, Iya. baru switch Kemarin ganti. si siapa yang kecil? Coba aja gitu. Iya harusnya. Iya. Makanya dia main, tapi zone-nya memang aneh kan. Iya, Dia zone-nya karena juga ada 3 second kalau defense. bola kan. ke tengah lo harus turun bawah, nggak bisa. Iya. Nggak bisa lu cuma hedging buat Ya, nggak bisa. Kelar di slam dunk sama Gordon pasti. iya. Harus Siap. turun. Dan itu masalah juga begitu Gordon ini sangat aktif Iya. di dunker spot. Iya. Jokic di kanan, dia di kanan pindah ke kiri, udah gitu. Terus Iya. saya itu orang ini mau ngomongnya gimana? Woi, nggak ada. Nah, sementara 2 pemain wing lo, defender, itu nggak boleh cabut. Karena ada 40% 3-pointer di dua-duanya. Iya. Jadi PR banget, Iya. 3 lawan 3 sebenarnya. Iya. 3 lawan 3, tapi lu punya Jokic MVP. And probably the best player in the world sekarang gitu. Iya. Jadi, kalau gue sih berharapnya ini Bisa jadi juara. dinasti baru. Lu bisa Dan- juara. Apa? Tahun Juara. depan, season depan. Juara. Ya. Juara lagi. Juara. Dan itu tadi kuncinya di KCP sih masih under kontrak. Iya. Bruce Brown yang gue nggak ingat soalnya Bruce Brown. seingat gue dia cuma tanda tangan kontrak kecil gitu doang. Mungkin tertarik sama proyeknya juara ya udah tarik uang. Kayak siapa? Gary Payton ya, Gary Payton 2 Iya. gitu tuh. Yang Ah. itu cari-cari uang keluar lagi gitu loh. Iya. Balik lagi itu Iya, Biar nggak tapi ya beban itu halangannya menurut gue harusnya Milwaukee ya. Milwaukee ya Giannis ya itu emang 2 pemain terbaik sekarang lah. Iya. No name Om LeBron ya. Om LeBron Iya. tetap ada di situ-situ aja gitu loh. Iya. Tetap berkeliaran tapi ya itu 2 tuh. Sip. Ox. Oke. Kalau gua sih Juara. pengen juara gua. Juara lagi. Ya, biar cerita-ceritanya ya bagus ya, ada cerita baru, dinasti baru gitu. Iya. Kayak Curry, kayak LeBron. Kan sama nggak sih waktu itu Warrior juga nggak ada udah selesai kan? Maksudnya siapa sih yang lihat Warrior gitu kan? Kayak waktu itu kan sebelum Iya. ada tiba-tiba meledak 2014. Di awal Benar, juara iya, pertamanya ya. Jadi ya dinastinya ya sih seumuran semua sih ya benar. Iya. Soalnya ini kan kayak Murray, Jokic kan Iya. Jokic paling tua 28. Iya. Oke, sip. Ada lagi yang utamain, Ton? Nggak ada. Ada, Boy. Pesan-pesan. Nggak ada ya? Nanti lagi kita Oke, berbicara sip. tentang Kita pegang nanti lagi katanya. Nanti lagi ya. Oke, itu dia hari ini. Selamat untuk fanbase-nya Denver Nuggets. Ada ya? Di Indonesia ada ya? Gua ada satu
temen gue namanya Tulus fans banget. Jadi kalau Nuggets kalah dia marah-marah. Oh, Iya. Tapi hebat sih akhirnya. Ya, Akhirnya menang. itu fans setia berarti ya. Iya. Jadi dari belum apa-apa sampai jadi juara Asli. fans Asli dari Jamir Nelson kayak. Ya. Gue kayak ngapain sih Jamir Nelson anjir? Kenneth Farid. Apa? Kenneth Farid. Kenneth Farid, iya Kenneth Farid. Sip. Mas, udah lama Mas. Jangan Iya, lupa iya. kalau nggak mau nonton kita, dengar suara kita bisa ke Spotify. Asik. Udah ada kan? Sip. Bener kan? Udah ada ya? Ada. Terus karena tanggal tayang yang sudah tidak sesuai, nyalain loncengnya Iya. biar tahu ada video terbaru dari kita. Subscribe juga channel Main Basket Podcast. Kalau mau nyumbang saran mau bahas apa supaya karakter legendnya muncul lagi? Ini karakter legend nih harus di-unlock Yoi. dulu. Harus di-unlock dulu ting gitu baru keluar. Oke. Lalu sampaikan. Sampai jumpa.